Jadi ini bisa kita simak ini kepada apa istilahnya kawan-kawan, teman-teman, saudara-saudara yang menyimak dan mendengar apa video ini. Ini penting saya pikir untuk kita perhatikan dan kalau bisa kita terapkan terutama dalam bulan suci Ramadan yang masih tersisa sekitar 10 hari lagi ini. Ya, sudah saat terakhir ini. Masa-masa terakhir ini di samping kita memperbanyak amal ibadah, qiyamul lail, lihat juga penting masalah kesehatan. Betul pantuk raya ada kami enggak ya, Sar? Makanya ada istilahnya dalam bidang kesehatan. Saya juga sudah membuat suatu istilah yang luar biasa. Ya. Kalau kita sehat, Betul. ya, sehat. Ya. Banyak sekali keinginan-keinginan. Betul. Ya, ingin makan kuah pleu, ingin makan kuah belangong, Betul. ingin ini, ingin itu banyak sekali ingin sholat tahajud macam-macam lah. Ya. Ibadah. Tapi kalau kita sudah sakit, hanya satu keinginan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah bersama salah seorang yang sangat luar biasa, di mana beliau ini merupakan salah seorang dosen senior di Fakultas Keperawatan Universitas Shah Kuala dan juga Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh. Beliau juga merupakan ketua perkumpulan promotor dan pendidik kesehatan masyarakat Indonesia Provinsi Aceh. Dan juga sekarang beliau yang paling fokus adalah ketua Yayasan Peduli Kesehatan Umat ataupun disingkat dengan YPKU. Ini salah satu yayasan yang sangat luar biasa memperhatikan tentang kesehatan umat. Nah, oleh karena itu, karena momen ini adalah momen yang paling penting di bulan suci Ramadan terkait dengan bagaimana kiat-kiat kita menjaga kesehatan, terutama dalam suasana pandemi yang seperti sekarang ini, terutama yang menyangkut dengan menjaga prokes COVID-19 ya di bulan suci Ramadan. Mungkin langsung saja kita minta Kanda kita bagaimana ini Kanda terkait dengan menjaga prokes ya di masa pandemi terutama di bulan suci Ramadan yang seperti ini. Mungkin silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama dan utama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita pada kesempatan ini masih Allah berikan. Yang pertama sekali ada dua kata-kata yang perlu digarisbawahi. Yang pertama sekali Allah memberikan kepada kita adalah sehat. Yang kedua umur panjang. Dua kata-kata ini nggak boleh diolah-olah. Harus sehat dulu, baru umur panjang. Jangan balik. Nanti umur panjang dulu tapi nggak sehat, itu apa? Nah, ini dua kata-kata yang perlu dipahami bersama. Jadi pertama sehat dulu, baru panjang umur. Baik. Ya. Bagaimana kondisi dan situasi masa pandemik yang selama bulan suci Ramadan ini, barangkali ini perlu kita tanggapi ya. Kita perlu menyadari bahwa kondisi seperti ini memang luar biasa ya. Ini karena semuanya ada beberapa faktor. Barangkali kita sudah melihat di media-media elektronik ya, berita-berita dunia yang luar biasa. Pandemi ini terutama sekali di kejadian di India. India itu sebenarnya kalau kita melihat salah satu terjadinya pandemi yang luar biasa, sudah membludak wabah luar biasa itu karena perilaku manusia itu sendiri yang tidak menjaga protokol kesehatan. Oleh karenanya barangkali itu kita bisa belajar dari mereka. Jadi masalah protokol kesehatan ini nggak bisa main-main. Ya. Dan juga yang paling penting adalah untuk supaya wabah ini terus terhindarkan dari kita, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Terutama sekali
menyangkut tentang jajanan tadi saya lihat. Jajanan tidak jajanan sehat. ya. Jajanan untuk buka puasa ya. Untuk buka puasa. Ya, itu yang harus diperhatikan. Ya, karena saya lihat kecenderungan selama ini wabah di Aceh ini akan sudah meningkat sekali. Terutama sekali kita lihat waktu membeli jajanan itu. Jadi semua beli jajanan itu, jajanan terbuka, semua pegang. Datang si A dia pegang, datang si B dipegang. Jadi salah satu mat tiga tepo. Ramah. Jadi oleh karenanya harus pergi hati-hati. Dan kita lihat juga yang jualan makanan itu kita harus selektif. Kita kasih masukan, kasih masuk saran. Karena selama begini, makanan-makanan itu nggak ditutup sama sekali. Yang kedua, makanan-makanan juga seperti lisol, pisang goreng, itu makanan-makanan yang bingkang dan sebagainya itu perilaku orang kita itu dia taruh alas itu koran ya. Oh, ini berbahaya juga Ustaz ya? Itu sangat berbahaya. Yang bahayanya bukan korannya, tintanya yang berbahaya. Tinta yang ada di koran itu. Ya, yang ada di koran meresap sehingga terjadi salah satu penyebab pemicu untuk kanker. Oh, luar biasa ya pengaruhnya kepada kesehatan ya. Tapi kadang-kadang selama ini kita kurang perhatian, terutama baik di kalangan masyarakat para pembeli maupun di kalangan pada penjual. Nah, sehingga belonyo balut ngongkoran, beloji balut ngongkoran. Ini tidak sehat sebenarnya. Ya, itu yang harus diperhatikan satu. Yang kedua bukan kertas koran aja, itu kertas bungkus nasi. Oh ya, kertas bungkus nasi lagi. Iya, itu lebih bahaya lagi. Itu kan daur ulang, didaur ulang. Daur ulang ya. Dan juga saya himbau kepada masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh dan Aceh pada umumnya ya, kita menghimbau harus ada selektif. Selektif dalam membeli makanan. Dan juga yang paling berbahaya lagi adalah ini kan kalau Kota Banda Aceh ini Aceh besar terutama sekali itu paling orang semuanya beli kuah belangong. Itu kuah belangong di mana-mana dijual di pinggir jalan itu tak ada masalah. Asal menjaga prokes, asal menjaga tatanan bagaimana kebersihan itu kan sudah dibilang dalam pemahaman agama an-nadzafatu minal iman ya. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi kita jangan teori-teori saja, harus dipraktekkan. Saya lihat cenderung pada saat masyarakat membeli kuah belangong itu kan dimasukkan ke dalam kertas plastik, dalam bahasa Aceh kertas krekro. Oh, kertas krekro. Jadi itu makin warna kertas krekro itu pekat hitam. Itu makin banyak kimia-kimia yang memicu untuk kanker. Betul. Oleh karenanya jangan masukkan ke situ. Betul. Bila perlu kalau memang kepingin kuah belangong itu bawalah tempat yang. Oh ya, itu lebih bagus ya. Iya, lebih bagus itu terhindar dari untuk tinta-tinta yang ada dalam plastik itu yang memicu tentang kanker. Zat-zat yang bisa memicu kanker tadi dalam plastik ya. Dalam plastik tadi. Berarti istilahnya salah satu caranya dalam bulan suci Ramadan ini, terutama karena kita kebanyakan dalam bulan suci Ramadan itu kan beli jajanan. Iya, beli jajanan. Jadi harus beli jajanan yang sehat. Yang pertama makanannya sehat, yang jual juga harus sehat. Yang makanan sudah sehat tapi dia sendiri nggak dia proteksi diri sebenarnya. Kalau pakailah sarung tangan. Berarti jangan becok nyoro patol harus ada istilahnya itu kan dah. Nah, ngoncok lah yang tidak tersentuh dengan tangan. Karena itu berbahaya. Menanci para pembeli. Jangan maknya hanya dia cok mat raba-raba dago anjir betul. Karena tangannya bahaya tan. Tangannya bahaya tan. Nyo tangannya pupu yang tamat basi. Betul. Hati-hati. Betul. Pupu yang tamat basi. Betul. Nanti bukan kamu berarti lu. Berarti harus paketnya. Paket tangan. Jangan disentuh kalau memang tidak dibeli ya. Sebenarnya dalam pemahaman agama juga sebenarnya tangan kita ini kan Rasulullah kan kalau makan kan pakai tangan. Ya, betul. Karena kenapa? Di tangan kita ada bakteri-bakteri yang cepat memproses pembusukan terhadap makanan. Betul. Tapi tak pakai tendok, tak baju, ya kan? Sendoknya kan enggak steril, enggak ini. Oh, berarti dalam konteks makan itu mesti bagusnya dengan tangan. Tapi dalam konteks unonya aku dijaga. Dalam konteks baju harus pakai. Harus jaga. Karena kebiasaan orang kita kan seperti ada tempat-tempat ada kenduri-kenduri dengan ala Perancis. Bayangkan tuh kalau pakai sendok. Sendok itu berapa? Tiap ada kenduri-kenduri semua dipakai sama orang. Dimasukkan
ke mulut orang. Ya. Tapi kalau tangan kita ini kan khusus mulut kita sendiri ya. Kita sendiri, paling-paling orang yang kita sayangi, sayang Untuk anak, itu untuk anak, untuk keluarga, untuk istri sekali-kali kita, untuk suami ya. Itu untuk memperdekat silaturahim. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan tekankan lagi juga kepada kakak-kakak atau mak-mak yang menjual itu para mamak ya, para mak-mak dan ada kakak-kakak ini biasanya yang jualan ini jual pecal. Ya, pecal. Ya, jual pecal itu juga coba Adinda lihat itu, yang jual pecal itu. Dia misalnya datang, memang pecal dia enak sekali, cuma kebersihan itu yang kurang dijaga. Misalnya diambil orang jualan pecal kan biasanya kalau dulu waktu masa kecil kita ya, saya teringat dulu ditaruh dalam on bitang. On bitangnya itu. Ya. Begitu diambil, taruh diambil bunga putih, diambil pokoknya daun-daunan itu. Daun-daunan itu pecal lah. Pecal, diambil pakai tangan. Ya. Ambil ini pakai tangan, semua diambil pakai tangan. Kemudian sudah dibungkus, sudah jadi. Lalu ditanya sama yang beli, berapa kak harganya? Oh 10.000 dek. Dikasih uang 50. Begitu dikasih uang 50, balik lagi, pakai tangan lagi, pegang uang, pegang ini dan sebagainya. Datang lagi, begitu juga. Itu yang bahaya sekali adalah itu karena dia pegang uang. Sudah bukan tangan tadi ya, ketika pegang uang tadi ya. Itu yang berbahaya. Betul. Coba bayangkan tuh uang itu kan itu sumber penyakit. Karena uang yang pegang uang itu tidak hanya satu orang. Betul. Dari orang yang sehat dan orang yang sakit. Ya. Jadi inilah yang harus diperhatikan betul ya. Biasa itu. Ya. Jadi ini bisa kita simak ini kepada istilahnya kawan-kawan, teman-teman, saudara-saudara yang menyimak dan mendengar video ini. Ini penting saya pikir untuk kita perhatikan dan kalau bisa kita terapkan terutama dalam bulan suci Ramadan yang masih tersisa sekitar 10 hari lagi ini. Ya, sudah terakhir ini. Masa-masa terakhir ini di samping kita memperbanyak amal ibadah, qiyamul lail, ya, juga penting masalah kesehatan. Betul pantuk raya ada kami enggak ya, Sar? Makanya ada istilahnya dalam bidang kesehatan. Saya juga sudah membuat suatu istilah yang luar biasa. Ya. Kalau kita sehat, betul. Ya, sehat. Ya. Banyak sekali keinginan. Betul. Ya, ingin makan kuah pleu, ingin makan kuah belangong, ingin ini, ingin itu banyak sekali ingin sholat tahajud macam-macam lah. Ya. Ibadah. Tapi kalau kita sudah sakit, hanya satu keinginan. Betul. Apa keinginannya? Sembuh. Ingin sehat. Oh, ingin sehat. Jadi kalau misalkan kita sehat banyak sekali keinginan. Banyak sekali. Mesti uragam sehat, gagah perkasa. Pengen dua. Hati-hati juga, jangan terlalu sehat kali. Nanti pikirannya kacau. Ya. Tapi yang sedang-sedang saja. Jadi yang normal ya. Jadi banyak keinginan ketika sehat. Ya. Tapi ketika sakit, cuma satu keinginan ketika kita sakit. Ya, itu ingin keinginan sehat. sembuh. Maka sebelum datang sakit, jagalah kesehatan. Itu kan ada jaga sehat, jaga kayamu sebelum datang miskinmu. Ya. Termasuk jaga sakit sebelum jaga sehat ya, sebelum datang sakit. Berarti yang paling penting tadi bagaimana ketika kita beli jajanan, kita lihat jajanan yang bersih ya. Kemudian juga ketika kita beli itu kuah belangong ya, Kanda ya. Jangan masuk ke plastik, kalau perlu bawa tempat dari rumah. Baik Kanda, ada lagi Kanda yang mau ditambahkan Kanda? Ya. Yang terakhir kesimpulan kita pada hari ini sebenarnya dengan kondisi dan situasi seperti ini kita harus selektif pertama sekali dalam memilih makanan yang sehat. Yang kedua juga kita dengan kondisi yang COVID yang semakin merebak ya, kita harapkan juga kepada semua masyarakat harus selalu menjaga protokol kesehatan. Ya, kemana-mana kalau memang pergi ke tempat rame-rame itu ya gunakan masker ya, jangan terbuka begitu. Karena kalau kita pasang masker, hampir sekian persen itu tidak tertular gitu ya. Jadi dibandingkan dengan udara yang masuk. Ya. Itu yang paling diinikan. Jangan saya mengharapkan juga dalam semua prokes kesehatan ini jangan kita terpaksa. Yang terpaksa. Harus ada kesadaran. Harus merasakan bahwasanya anggap saja saya ini pembawa penyakit untuk orang lain, untuk keluarga. Tapi kalau sudah pakai masker ini sudah terhindar sedikit. Betul. Gitu yang kita harapkan. Betul.
Baik, terima kasih karena pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita telah bisa berdiskusi, telah bisa berbincang ya tentang bagaimana kita menjaga prokes di dalam bulan Ramadan, terutama dalam suasana yang masih pandemi seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang menyimak video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, dan jangan lupa juga yang paling penting adalah dalam bulan suci Ramadan ini kita selalu menjaga kesehatan, meningkatkan ibadah. Dan yang paling penting adalah selalu berdoa kepada Allah untuk diberikan kesehatan. Karena nggak ada arti umur panjang kalau kita sakit. Iya. Nah, kan? Tetapi ketika kita diberikan kesehatan, insya Allah kita bisa berbuat baik, kita bisa beribadah, dan kita juga bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi kita sendiri, keluarga, bangsa, dan negara. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.